Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, sampai Credit Suisse. Satu persatu perbankan di seluruh dunia mulai kolaps dan mengakhiri perjalanan puluhan, ratusan tahun sejarahnya. Sebenarnya ada apa dengan sistem keuangan dunia? Apakah virus banking crisis ini akan sampai ke Indonesia? Hai, kabar baik di sini, tapi industri perbankan dunia sedang sangat tidak baik-baik saja. Tapi semoga kamu di sana baik ya. Di video ini, aku pengen bahas tentang global banking crisis yang membuat salah 4 dari bank terbesar di Swiss dan US kolaps hanya dalam 11 hari. Dan gak berhenti sampai sana, ada bank kelima yang udah di ujung jurang. Anyway, shout out untuk GoTrade Indonesia yang udah support dalam pembuatan video ini. Nanti di akhir aku bakal bahas beberapa saham yang relatif gak terdampak atau malah diuntungkan dari peristiwa ini. Dan gimana cara belinya di GoTrade. So, stay tune ya. Domino efek kebangkrutan bank ini dimulai dari Silvergate Bank yang udah berdiri sejak 1988. Tapi mulai fokus ke industri dan klien kripto per 2013 dan IPO di 2019 dengan total digital assets depositnya 11,9 miliar US dollar. Memang nggak gede-gede banget ya dibandingin SVB yang 200-an miliar US dollar. Nah, long story short, kejatuhan salah satu crypto exchange besar FTX dan Alameda Research juga ngefek. Karena mereka unfortunately adalah klien Silvergate. Dananya ditarik dan investor-investor kripto juga narik duit dari Silvergate karena takut. Harga saham Silvergate jatuh 90% dari awal tahun. Alhasil per awal Maret ini, Silvergate decide untuk stop Silvergate Exchange Network atau SEN yang jadi keunggulannya dan tutup bank ini per akhir Maret 2023. Beberapa hari setelahnya, giliran bank terbesar ke-16 di US, Silicon Valley Bank, yang harus jual rugi obligasi jangka panjangnya setelah gagal untuk raise new funding. Bank yang kliennya mostly startup dan tech ini juga kesulitan karena banyak kliennya yang kesusahan untuk fundraising lagi dan harus tarik cash dari SVB untuk bisa survive. Sedangkan simpanan nasabah di SVB ini 50%-nya ditaruh ke aset berdurasi panjang. Alhasil saham SVB ini auto turun 53% dan sekarang di take over sama LPS-nya US yang namanya FDIC. Dan ongoing ada bidding proses buat yang mau akuisisi SVB ini. Ada yang mau beli, mungkin harganya start dari 14 triliun ya. Gak lama setelah SVB lanjut giliran Signature Bank yang marketnya mirip dengan SVB. Institusi dan perusahaan yang simpanannya so pasti di atas threshold 250.000 US dollar yang dijamin FDIC atau simpelnya disebut uninsured. Karena kemiripan dengan SVB ditambah lagi exposure ke dunia kripto dan tech juga banyak nasabah yang khawatir dengan Signature dan akhirnya bank run juga. Saham Signature Bank ini pun turun 38% dari awal tahun, tapi sekarang sudah dibeli oleh New York Community Bank Corp yang juga punya Flagstar Bank dengan harga 2,7 miliar US dollar. Jadi, 40 kantor cabang Signature akan langsung berubah menjadi Flagstar Bank. Lanjut ke bank keempat yang kolaps di hari ke-11. Sejak banking crisis ini dimulai oleh Silvergate Bank. Credit Suisse, bank terbesar kedua di Swiss yang sudah berdiri sejak 166 tahun yang lalu dan termasuk satu dari 30 global bank yang systematically important. Kenapa CS ini bisa kolaps tuh ceritanya panjang banget. Mungkin aku bakal bikin satu video khusus yang bahas ini doang ya. Intinya, Credit Suisse atau CS ini punya banyak masalah dan mismanagement. Jadi, banyak nasabah yang tarik uangnya dan salah satu pemegang saham terbesarnya, Saudi National Bank, gak mau nambah modal lagi. Katanya sih karena kepentok regulasi ya. Tapi, ini yang bikin harga saham Credit Suisse tuh turun 30%. Mereka sempat dapat pinjaman likuiditas dari Bank Sentral Swiss senilai 800T, tapi nggak berhasil menenangkan nasabah. Akhirnya, pemerintah minta UBS sebagai bank terbesar di Swiss untuk akuisisi CS. Dan deal di angka 48 triliun yang dibayar dengan saham UBS. Coba kalian bayangin ya, Credit Suisse ini bank terbesar kedua di Swiss dan dijual hanya dengan 10% dari harga saham Bank Mandiri atau 5% dari harga saham Bank BCA. Bank kelima yang ada di ujung tanduk, First Republic Bank, yang juga bank terbesar ke-14 di US, yang baru-baru ini dapat pinjaman 30 miliar US dollar dari 11 bank besar, kayak JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, dan lainnya. Tapi tenornya cuma 120 hari, tergolong sangat pendek. Mereka juga baru-baru ini ambil pinjaman likuiditas 109 miliar US dollar dari The Fed karena rumornya ada money outflow mencapai 89 miliar US dollar.
Ini terjadi karena First Republic Bank ini target marketnya nasabah prioritas yang punya simpanan pasti di atas 250.000 US dollar dan tergolong uninsured. Jadi, nasabahnya pada panik dan tarik dulu. Jadi, sell first, research later. Alhasil, saham bank ini sudah turun 87% sejak awal tahun. By the way, ini aku lihat di apps GoTrade Global ya. Tapi kalau invest, aku pakai GoTrade Indonesia yang udah legal di Indonesia dan diawasi oleh Bapepti. Dan nggak ada saham FRC ini karena mereka udah filter top 50 saham di pasar modal Amerika. Nah, menurut riset terbaru yang dipublish di Social Science Research Network, ada sekitar 190 bank di US yang berisiko tinggi berdasarkan jumlah simpanan yang tidak dijamin atau simpelnya uninsured. Nah, beberapa alasan kenapa 4 bank ini bisa kolaps adalah pertama, bank run, di mana banyak nasabah yang narik uang mereka secara masif dan banyak, terutama nasabah prioritas dan juga bisnis yang simpanannya pasti di atas 250.000 US dollar atau 3,8 miliar rupiah. Karena LPS di US yang namanya FDIC cuma menjamin sampai 250.000 US dollar per rekening. Sama lah ya kayak LPS di Indonesia yang menjamin sampai 2 miliar rupiah per rekening. Jadi buat nasabah yang simpanannya di atas itu, mereka ya tarik dulu dong karena nggak dijamin anyway kan. Dan alasan yang kedua adalah asset liability mismatch. Nasabah rame-rame narik duit sebenarnya nggak masalah, asal nggak kebanyakan dan bank tuh punya uang untuk bayarnya. Nah, tapi masalahnya SVB ya misalnya, 51% dari aset mereka itu ditaruh di obligasi yang durasinya panjang dan harus jual rugi karena nilai obligasi kan turun ya akibat suku bunga yang naik tinggi. Maka terjadilah asset liability mismatch, di mana aset mereka tuh long term, sedangkan utang dalam hal ini simpanan ya yang ditarik oleh nasabah itu butuh in a very short term. Nah, ini adalah salah satu basic mistake-nya bank, borrowing short and lending long. Dan alasan yang ketiga adalah concentrated risk ke beberapa industri yang sangat volatile dan high risk, seperti Silvergate yang fokus ke kripto, SVB yang fokus ke tech, dan Signature Bank yang punya banyak exposure di kripto dan tech. Di momen suku bunga yang naik kayak gini, tech susah cari funding dan kripto juga anjlok karena uang balik masuk ke bank yang kasih bunga yang lebih tinggi dan lebih aman. So, what's next? One thing for sure, ada ribuan triliun uang yang ditarik keluar dari sistem perbankan. Nah, sekarang pertanyaannya, uang itu pada lari kemana? 1. Lari ke emas, flight to safe haven assets di kondisi yang penuh uncertainty kayak gini. Makanya harga emas sudah naik 5,8% dalam 1 bulan ini, udah hampir nyentuh 2.000 US dollar kayak level COVID kemarin. Kedua, lari ke kripto kayak Bitcoin dan Ethereum yang udah naik 50-70% dari awal tahun sampai sekarang. Kenapa lari ke kripto? Ada yang bilang karena orang-orang pada nggak percaya sama fiat currency lagi. Tapi menurutku bukan, dan itu alasan yang aneh. Karena orang-orang kaya ini yang narik uangnya dari bank, itu kan karena uangnya uninsured ya, atau simpanannya di atas 250.000 US dollar dan tidak dijamin lagi oleh FDIC. Nah sekarang kalau mereka pindahin ke kripto, lebih nggak ada yang garanti atau insured lagi gitu loh dari any legit body di industri kripto. Satu-satunya alasan yang masuk akal kenapa lari ke kripto adalah the Fed yang diprediksi akan balik arah dari awalnya naikin suku bunga ke nurunin untuk nyelamatin stabilitas sistem perbankan. Karena diperkirakan nilai aset industri perbankan di US tuh udah turun 2 triliun US dollar atau sekitar 10% karena efek kenaikan suku bunga yang bikin harga obligasi turun. So, kita mesti ngapain nih? Nah, ini menarik banget karena pasar saham US dan kripto udah turun banget sejak 2022 karena suku bunga yang naik. Sekarang makin banyak alasan untuk The Fed nurunin suku bunga, dan ini bakal bagus untuk risky assets. Apalagi tahun depan bakal ada pemilihan presiden di US dan biasanya bagus untuk pasar saham dan juga pasar obligasi. Jadi menurut aku, pertama, tech stocks yang udah profitable itu yang bakal diuntungkan. Seperti Sea Limited atau induk usahanya Shopee yang udah berhasil profitable sejak kuartal keempat 2020 lalu. Kedua, Tesla yang profitable dan punya sedikit exposure ke kripto juga. Ketiga, Nvidia yang again profitable dan punya exposure ke industri gaming, AI, dan juga kripto. Saham-saham US ini bisa kita beli di apps-nya GoTrade Indonesia ya. Aku masih on track dalam perjalanan menuju 100 miliar dan stick with saham Apple, Tesla, dan lately lagi trading on Sea. Buat kalian yang nanya, kenapa harus di saham US? Karena kita bisa beli langsung tech stocks yang besar dan udah profitable. Sebenarnya di Indonesia ada banyak tech stocks juga ya, kayak Goto, Buka, dan Beli.
tapi sayangnya mereka belum profitable. Yang kedua, kripto juga menarik ya menurut aku, apalagi Bitcoin bakal halving di 2024, tapi stay with big caps yang use case-nya udah jelas ya, kayak Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, in case diantara kalian ada yang anti kripto, kita juga bisa beli saham-saham US yang berhubungan dengan kripto, seperti Coinbase, Tesla, PayPal, dan Visa di sini ya. FYI, saham US kita itu disimpan di bank kustodian. In this case, BMO Harris Bank sebagai bank terbesar ke-20 di US, dan selama aset kita itu kurang dari 250.000 US dollar per akunnya, uang kita tuh bakal dijamin sama LPS-nya US yang namanya FDIC. Nah, selain saham US dan kripto, seharusnya obligasi juga bagus ya, karena harga obligasi tuh berkorelasi negatif dengan suku bunga kalau suku bunga beneran jadi turun. Sedangkan untuk pasar saham Indonesia, jujur masih harus lihat dulu kondisi ke depannya, tapi seharusnya lebih positif juga ya outlook-nya. Well, itu dia pendapatku tentang dunia investasi setelah banking crisis. Kalau menurut kalian, aset apa yang bakal perform bagus dan jelek abis kejadian ini? Coba diskusi di komen ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain. Semoga bermanfaat dan bye-bye!